Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang Yunga dan Solar Art. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui secara jelas apa sih itu Yunga dan Solar Art. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami di samping kiri saya, lebih tepatnya yakni Kak Raka Zulfikar, yang akan menjelaskan lebih terperinci lagi dan lebih mendalam lagi apa itu Yunga dan Solar Art. Hai Kak Raka. Hey. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Baiklah. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Oke. Pertanyaan pertama kita yakni tentang Yunga. Mungkin banyak yang belum mendengar tentang Yunga. Nah, Yunga sendiri itu apa sih, Kak? Apa itu sebuah panjangan atau seperti itu? Ya, baik. Pertama mungkin Yunga sendiri itu adalah singkatan. Singkatan dari Youth and United Nations Global Alliance. Jadi ini adalah organisasi aliansi global antara PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pemuda yang ada di dunia. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang diinisiasi dan dibentuk oleh PBB untuk memotivasi dan mengedukasi pemuda agar bisa merubah gaya hidupnya untuk lebih baik, serta bisa juga turun serta aktif menjadi active agent lokal, active agent of change lokal. Jadi sehingga setelah dia berubah aktivitas, setelah merubah gaya hidupnya sehari-hari, mereka itu bisa semacam memberikan perubahan juga di komunitas-komunitas kecil mereka masing-masing. Nah, itu untuk Yunga sendiri. Nah, Yunga itu katanya dari kepanjangan dari apa, Kak? Youth and United Nations Global Alliance. Nah, seperti itu mungkin penjelasan apa sih tentang Yunga itu. Nah, sekarang kenapa sih Yunga itu ada, Kak? Nah, Yunga ini ada didasari oleh bahwa kita sebetulnya dalam menghadapi permasalahan dan isu-isu global itu memerlukan banyak sekali pihak untuk terlibat di dalamnya. Bukan seberapa besar aksi yang dibuat, tapi seberapa banyak orang yang terlibat. Sehingga Yunga ini didirikan dan dibuat dengan maksud melibatkan sebanyak mungkin orang, mewadahi sebanyak mungkin orang agar bisa berbuat kecil, tapi melibatkan banyak orang. Sehingga bisa menginspirasi, sehingga bisa membuat orang juga terpancing untuk melakukan kegiatan yang sama di komunitas kecil masing-masing. Oh, seperti itu. Sangat hebat sekali ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih, Kak, aktivitas di dalam Yunga itu sendiri? Baik. Untuk Yunga sendiri dalam menjalankan aktivitasnya itu biasanya dibagi menjadi batch, beberapa batch yang kita kenal menjadi challenge batch. Jadi batch ini bisa ditempuh oleh peserta didik pramuka khususnya untuk ditempuh dan didapatkan, tentunya dengan syarat dan aktivitas tertentu. Contohnya dari total semua 18 batch itu ada yang namanya forest batch. Forest batch salah satunya. Ya, salah satunya adalah forest batch, di mana forest batch ini berfokus pada konservasi hutan. Nah, yang kedua itu water challenge batch. Ya, yang kedua ini yaitu berfokus pada konservasi air. Yang ketiga itu ada climate change. Climate change ini berfokus pada perubahan iklim. Dan yang keempat yang ada di Jambore National Interactive Exhibition ini, Jamnas Interactive Exhibition ini itu ada namanya Food Security and Climate Change, yaitu permasalahan tentang ketahanan pangan dan kaitannya dengan perubahan iklim. Oh, jadi lebih banyak tentang alam ini ya? Ya, kebanyakan tentang alam, tapi tidak terbatas dengan alam. Soalnya ada juga batch, namanya ada government batch. Government batch, di mana di sana kita dituntut serta untuk menjadi active citizen, menjadi warga negara yang aktif untuk bisa memberikan masukan dan serta kritikan-kritikan terhadap pemerintah, tidak hanya terkait masalah isu-isu lingkungan saja, tapi termasuk isu-isu sosial. Oh, jadi sungguh hebat sekali ya. Jangankan hanya alam, sosial pun masuk ke dalam Yunga tersebut. Nah, yang terakhir nih, Kak, tentang Yunga. Siapa saja sih, Kak, target dari Yunga itu? Baik. Karena Anda sejak dari awal, Yunga ini dikhususkan untuk anak-anak dan pemuda. Sehingga dalam pelaksanaannya itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu anak usia antara 5 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua itu anak di usia 11 sampai dengan 15 tahun. Dan golongan terakhir yaitu pemuda usia 16 sampai dengan 20 tahun. Oh, seperti itu.
targetnya. Ya, mungkin untuk di pramuka sendiri kita biasa mengenal mungkin targetannya menjadi siaga, penggalang dan pandega. Oh, jadi kalau pandega mungkin yang lebih mengurusnya lagi. Jadi pandega dan pembina itu diharapkan menjadi leader atau menjadi teacher dari peserta didik, sehingga dia bisa memfasilitasi untuk peserta didiknya mendapatkan badge Yunga tersebut. Nah, mungkin sedemikian panjang permasalahan tentang Yunga sendiri yang telah disampaikan oleh Kak Raka. Sekarang kita beralih tentang ke solar art. Nah, solar art sendiri itu apa sih, Kak? Nah, baik. Untuk solar art ini adalah kegiatan yang menarik karena solar art ini adalah aktivitas yang dirancang untuk mengemas dan memperkenalkan penggunaan energi matahari kepada anak-anak. Maksudnya di anak-anak di sini yaitu kepada pramuka siaga dan penggalang. Jadi targetnya mungkin kalau solar art itu lebih ke siaga dan penggalang. Ya, betul sekali. Target kita adalah siaga dan penggalang karena kita bermaksud untuk mengenalkan sedini mungkin bahwa ada loh energi yang tidak terbatas dan ramah lingkungan. Sehingga kita akan mencoba untuk mengenalkan dengan cara yang lebih menyenangkan dan melalui permainan-permainan, sehingga mereka akan tertarik, mereka akan mulai mempelajari lebih dalam lagi, sehingga harapannya ke depannya nanti ketika mereka menginjak usia penegak atau pandega nanti, mereka bisa memanfaatkan energi tersebut bukan hanya untuk seni atau main-main saja, tapi juga lebih jauh dari itu, yaitu untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, mungkin dari solar art itu sendiri memiliki beberapa kreativitas sendiri ya, Kak ya? Mungkin bisa disebutkan apa saja kreativitas yang terkandung yang ada di dalam solar art itu? Tentu, di saat kita membuat solar art itu biasanya kita menggunakan peralatan seperti loop, kaca pembesar. Untuk keselamatan kita memakai kacamata hitam dan mungkin menggunakan stick atau medium seperti stick ice cream, atau mungkin menggunakan kardus bekas, atau misalkan medium lainnya yang bisa terbakar. Sehingga ketika kita membuat solar art ini itu pasti kita akan dipaksa, atau setidaknya mungkin kita akan mengeluarkan kreativitas kita setidaknya dalam menggambar mungkin, atau membuat sebuah tulisan dan juga ketelitian, karena ketika menggunakan kaca pembesar untuk memanaskan itu perlu memberikan ketelitian dan kesabaran tersendiri di saat membuatnya. Seperti itu ya. Pengalaman Kakak sendiri sih di solar art itu yang lebih menantang itu apa, Kak? Dalam pembuatan apa sih? Mungkin kalau misalkan yang paling menantang soal art yaitu kita membuat sebuah karya, di mana karya ini mungkin menyerupai sebuah tulisan, mungkin bisa semacam graffiti. Nah, itu di mana kita total ukurannya itu ukuran 2x2 meter. 2x2 meter, di mana kita membuatnya bersama-sama rekan-rekan yang lain sehingga menggunakan banyak sekali loop. Nah, itu mungkin itu sih yang paling menantang. Jadi karena begitu besarnya medium yang kita pakai, jadi memerlukan waktu dan kesabaran yang sangat tinggi. Oh, seperti itu ya. Sungguh luar biasa ya dalam solar art ini. Mungkin dari yang telah Kakak bahas tadi, telah Kakak paparkan ya tentang Yunga dan solar art, pengalaman yang tak terduga dari semuanya itu apa? Biasanya kan ada saja pengalaman yang bakalan terbayang, kita akan dapat ini. Nah, pengalaman yang tiba-tiba memang tidak terduga selama itu. Ya, ada satu hal menarik ketika pengalaman ketika memainkan solar art, karena itu adalah memainkan api. Jadi ketika kita memainkan api tersebut, ketika saya waktu itu dengan rekan-rekan yang lain menggunakan cahaya matahari lalu difokuskan dengan loop tersebut, waktu itu media di sekitarnya itu merupakan barang-barang yang mudah terbakar, sehingga ketika dipanaskan justru api yang ada muncul itu merambat ke yang lain sehingga menimbulkan kepanikan karena membakar area sekitarnya. Mungkin itu sih. Jadi ya intinya kita harus ketika memainkan solar art, tentu walaupun ini sebetulnya adalah yang permainan yang aman, tapi kita juga harus tetap hati-hati dan di bawah pengawasan orang-orang dewasa, sehingga mudah-mudahan risiko-risiko yang muncul itu bisa teratasi lah. Baiklah, mungkin begitu banyak yang telah Kak Raka sendiri paparkan tentang Yunga dan tentang solar art. Mungkin di sini ada beberapa rincian tentang Yunga, yaitu Yunga adalah
kegiatan yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Organisasi Pangan Dunia atau FAO untuk mengedukasi dan memotivasi pemuda agar merubah gaya hidupnya menjadi lebih baik dan menjadi agen perubahan yang aktif di komunitas lokal masing-masing. Nah, sementara Solar Art sendiri adalah aktivitas yang dirancang untuk mengenalkan pemanfaatan energi matahari kepada anak-anak dan remaja secara menyenangkan. Demikianlah wawancara yang sungguh sangat luar biasa, banyak ilmunya ini. Terima kasih Kak Raka sudah berbaik hati untuk membagikan ilmu pengetahuan kepada kita semua yang belum kita ketahui. Jadi intinya semua yang ada di bumi ini bisa kita manfaatkan jika kita jeli bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. JIE Media melaporkan.